Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliahan Bahasa Indonesia untuk kelas pagi angkatan 18-2, yaitu pertemuan ke-5. Semoga semua dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani segala aktivitas yang masih dalam situasi pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa sejenak sebelum memulai perkuliahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua untuk bisa menjalani aktivitas. Ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Saya lanjutkan untuk materi Bahasa Indonesia yang kelima, yaitu tentang kalimat ya, kalimat dulu ya, bukan kalimat efektif. Saya tampilkan dulu share screen-nya. Nah, sebelum membahas tentang kalimat, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih dahulu tentang kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud berupa pedoman ejaan atau dikenal dengan atau saat ini yang kita gunakan adalah ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku bahasa Indonesia atau kamus umum. Kata yang tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Adapun fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia, yang pertama adalah pemersatu. Nah, pemersatu ini pemakaian bahasa baku dapat memersatukan sekelompok orang menjadi satu masyarakat bahasa. Nah, jadi jika bahasa yang digunakan itu seragam, seragam artinya selaras ya, sesuai dengan fungsi pemakainya, maka bahasa itu dapat memersatukan sekelompok orang menjadi satu masyarakat bahasa. Yang kedua adalah pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Nah, misalnya pemakaian bahasa orang yang berpendidikan lebih tinggi tentu berbeda dengan orang yang berpendidikan
lebih rendah. Yang ketiga adalah pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Yang keempat adalah kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolok ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Ciri-cirinya, ciri bahasa baku ini yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah. Nah, berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku. Nah, tidak dipengaruhi bahasa daerah ya. Yang pertama adalah saya. Saya ini baku jika dipengaruhi bahasa daerah, tidak bakunya gua. Ini bahasa daerah mana? Bahasa daerah Betawi ya, Jakarta. Gua, lu gua. Bukan Betawi ya. Jakarta. Lu gua, bahasa gaul ini. Bahasa gaul. Yang kedua adalah bahasa baku pada kata mengapa, tidak bakunya kenapa. Yang ketiga pada contoh kata baku dilihat, tidak bakunya dilihatin. Kemudian bahasa bakunya bertemu, tidak bakunya ketemu. Ciri yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Terdapat pada contoh bentuk bakunya kantor tempat, tidak bakunya kantor di mana. Dan yang kedua, contoh sudah banyak sarjana ini baku, tidak bakunya sudah banyak sarjana-sarjana. Dan yang ketiga, contohnya adalah itu adalah benar, tidak tepat. Berikutnya pada contoh yang keempat, kesempatan lain. Nah, benar. Kemudian yang tidak bakunya lain kesempatan. Yang ketiga adalah bukan merupakan bahasa percakapan. Jadi di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu dengan memperhatikan penggunaan bentuk baku, ini tidak boleh menggunakan bahasa percakapan, bahasa yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya masih menggunakan kata dengan, sama. Nah, dengan ini diganti dengan sama. Nah, ini tidak baku. Mengapa? Kenapa? Memberi, kasih, tidak, enggak, tetapi, tapi. Nah. Berikutnya yang keempat adalah pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, jadi secara tersurat ya. Bentuk bakunya ia bekerja keras, ini benar. Tidak bakunya ia kerja keras. Nah, jadi kerja ini jika mendapat imbuhan be, maka artinya adalah melakukan pekerjaan ya, bekerja. Tapi kalau kerja saja ini merupakan verba, tetapi belum bisa dikatakan bentuk baku karena belum mendapat imbuhan ya. Ia bekerja keras, ia kerja keras. Yang kedua, Tyson menyerang lawannya. Kemudian bentuk tidak bakunya Tyson serang lawannya. Dan yang kelima adalah pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah,
pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Terdapat pada contoh bentuk bakunya suka akan, tidak bakunya suka dengan. Bentuk baku disebabkan oleh, tidak bakunya disebabkan karena. Bentuk baku lebih besar daripada, ini tidak bakunya lebih besar dari. Yang keenam adalah tidak terkontaminasi, tidak rancu. Bentuk bakunya berkali-kali, tidak baku berulang kali. Bentuk baku mengesampingkan, tidak bakunya mengenyampingkan. Bentuk bakunya mengajar siswa, bentuk tidak bakunya mengajar bahasa. Jadi yang ketujuh adalah tidak mengandung arti pleonasme. Nah, pleonasme ini penggunaan kata yang berlebih sehingga harus dikurangi atau ada beberapa kata yang tidak perlu dituliskan lagi. Contoh, para tamu. Nah, ini baku, tidak bakunya para tamu-tamu. Nah, bentuk baku hadirin, tidak bakunya para hadirin. Bentuk bakunya pada zaman dahulu, tidak bakunya pada zaman dahulu kala. Nah, bentuk baku maju, tidak bakunya maju ke depan. Nah, beberapa jenis klasifikasi bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama adalah awalan di, ke, dan kata depan di, ke. Nah, untuk menunjuk preposisi atau kata depan, nah berikut adalah cara menulis ya. Jadi sebagai masyarakat pengguna bahasa yang baik harus mengetahui bentuk penulisan dan bentuk pengucapan. Nah, di samping kiri ini adalah kolom yang salah dari bentuk penulisan, kemudian yang di samping kanan ini adalah bentuk penulisan yang benar. Nah, bentuk penulisan yang salah di antara, nah, ini dirangkai, yang benar adalah D-nya ini dipisahkan. Kemudian di hadapan, nah ini salah, kemudian bentuk penulisan yang benar adalah ini dipisah. Di sini, ini dirangkai salah, yang benar dipisah. Disetujui, ini salah karena dirangkai bukan merupakan preposisi, maka penulisannya ini harus dirangkai. Ditolak, ditolak ini dipisah, kemudian yang benar ini ditolak, dirangkai. Yang direvisi ini dipisah, kemudian yang benar direvisi ini dirangkai. Ke atas, nah ini digabung, ini salah, yang benar dipisah. Ke mana, ini salah karena dirangkai, yang benar adalah dipisahkan. Ke sana, ini salah karena dipisah, dirangkai, yang benar adalah ke sana ini dipisahkan. Kepanasan, benar atau salah? Salah, karena ini bukan merupakan preposisi, maka penulisannya ini dirangkai. Kemudian ketahuan. Ketahuan ini
salah karena penulisannya dirangkai, bukan merupakan preposisi, maka penulisan yang benar adalah dirangkai. Kelamaan juga salah karena ini bukan preposisi, maka penulisannya dirangkai atau digabungkan. Yang kedua adalah ditambah satu huruf. Misalnya dalam menulis kata hembus, salah, yang benar adalah embus. Geladi, salah, yang benar geladi. Himbau, salah, yang benar imbau. Kanker, salah, yang benar kanker. Katolik, katolik. Kongres, kongres ya, bukan kongres. Peduli, salah, ini peduli. Silahkan, silakan. Standar, standar. Teologi, bukan teologi. Dikurang satu huruf, ini juga salah. Ditambah satu huruf salah, dikurang satu huruf salah, maka cara menulis itu harus benar ya. Australia, salah, yang benar adalah Australia. Esok, ya, ini salah, yang benar adalah besok. Ensiklopedi, ya, ini salah, yang benar adalah ensiklopedia. Nah, kemudian Itali, salah, yang benar adalah Italia. Karena, nah ini karena. Standarisasi, standarisasi. Contoh kata baku dan tidak baku. Azan tidak baku. Dulu menulis azan ini azan menggunakan D ya. Sekarang tidak baku, yang baku adalah azan. Nah, negosiasi salah, tidak baku, yang benar negosiasi. Pulpen, pulpen salah, yang benar adalah ballpoint. Tidak bakunya nekat menggunakan D, bakunya adalah nekat. Kemudian tidak bakunya bis, bakunya bus, naik bus begitu. Tidak bakunya automotif, bakunya otomotif. Tidak baku cabai, bakunya adalah cabai. Tidak baku pasca, bakunya adalah pasca. Jadi di dalam penulisan dan pengucapan untuk bahasa Indonesia yang baik ini sesuai dengan fonologinya. C dibaca C, bukan C dibaca C. Hadis, nah ini bakunya adalah hadis. Persen, kokoh, kukuh, sangat kukuh begitu. Rebu, rabu. Import, impor. Ramadan, Ramadan. Instruksi, instruksi. Renumerisasi, remunerisasi. Interpretasi, salah, yang benar interpretasi. Rubuh, salah, yang benar adalah roboh. Lembab, kemudian lembab. Salat, sholat, yang benar adalah salat. Lesung pipit, lesung pipi. Sekretaris, sekretaris, sekretaris. Maghrib, maghrib. Sabtu, sabtu. Mahsyur, masyur. Contek, sontek. Mazhab, mazhab. Supir, sopir. Pungkir, mungkir. Surga, syurga, surga. Acuh, tak acuh. Ijazah, ijazah. Azas, asas. Jadwal, jadwal. Besar, bazar, bazar. Acu, aki. Aksesori, aksesori. Fisik, fisik. Ekstra, ekstra. Eksklusif, eksklusif. Dinamo, dinamo. Apotik, apotik. Amin, amin. Abjad, abjad. Hemoglobin, hemoglobin. Aktuil, aktual. Administrasi, administrasi. Aerodinamika, aerodinamik. Insaf, insaf. Syah, sah. Ya. Jadi rajin membaca sebetulnya untuk bahasa Indonesia. Penambahan bank kosakata itu sama dengan belajar bahasa Inggris.
harus banyak membaca, jadi mengetahui bentuk penulisan dan pengucapan. Akhiran is atau a. Nah, umumnya berasal dari bahasa Inggris is ya, is itu. Bentuk penulisan yang salah di sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah benar. Analisa, ini salah, yang benar analisis. Diagnosa, diagnosis, sintesa, sintesis. Kemudian yang keenam adalah akhiran it atau is, akhiran it, is atau itas. Nah, umumnya berasal dari akhiran bahasa Inggris it, beberapa menjadi akhiran it dan beberapa menjadi itas. Di sebelah kiri ini adalah bentuk penulisan yang salah, di sebelah kanan bentuk penulisan yang benar. Yang salah komoditas, yang benar komoditi. Kemudian sekuritas, yang benar ini security. Nah, berikut adalah contoh kata-kata yang penggunaan atau penulisannya menggunakan as. Silakan dibaca dulu sejenak. Saya lanjutkan ya, sudah dibaca ya. Bentuk penulisan yang salah ini ada di sebelah kiri, yaitu penulisan activity, aktivitas. Yang benar adalah aktivitas menggunakan V ya, jika aktivitas. Community, ini salah, yang benar adalah komunitas. Realita, realita, yang benar adalah realitas. Celebrity, kemudian selebritas. University, universitas. Utility, utilitas. Validity, validitas. Nah, berikutnya adalah materi kalimat. Sebelum saya lanjutkan pada materi kalimat efektif. Nah,
Kalimat merupakan suatu tuturan yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru. Menurut Alwi, pada bukunya yang terbit pada tahun 2000 terletak pada halaman 311. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat memiliki ciri. Yang pertama adalah berupa satuan kata atau kata-kata yang mengandung satu maksud. Yang kedua, berstruktur, misalnya subjek, predikat, predikat subjek, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, keterangan subjek predikat, subjek predikat pelengkap keterangan. Nah, dalam bentuknya yang paling sederhana, struktur tersebut dapat saja hanya terdiri atas predikat karena unsur subjeknya dilesapkan. Misalnya pada contoh bukunya. Bukan bukunya ya, pada contoh mengerjakannya. Yang ketiga adalah dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir memiliki intonasi akhir. Nah, suatu kalimat jika tanpa disertai atau tidak memiliki intonasi akhir, maka namanya bukan kalimat. Tidak bisa disebut sebagai kalimat. Contoh, ia pergi bersama kekasihnya. Struktur kalimat dasar. Nah, berdasarkan urutan fungsinya, struktur kalimat dasar itu memiliki 6 tipe. Memiliki 6 tipe. Yang pertama adalah tipe subjek predikat. Contoh, ia adikku. Istriku cantik. Kakek tertawa. Yang kedua adalah subjek predikat objek. Contoh, istriku membeli baju. Dan yang kedua, dosen memberikan tugas. Yang ketiga adalah subjek predikat pelengkap. Contoh, mengajar merupakan tugas guru. Contoh yang kedua, istriku berbelanja kebutuhan dapur. Yang keempat, subjek predikat keterangan. Contoh, istriku melahirkan kemarin. Kakek pergi ke Malaysia. Kemudian yang kelima adalah subjek predikat objek pelengkap. Contoh, istriku membelikan anakku baju. Yang kedua, Presiden menganugerahkan penghargaan kepada para pejuang. Yang keenam, subjek predikat objek keterangan. Contoh, istriku membeli baju di butik. Contoh yang kedua, kami menonton televisi di ruang tengah. Macam-macam fungsi kalimat. Yang pertama adalah fungsi subjek. Fungsi subjek adalah bagian kalimat yang merupakan pokok kalimat. Nah, jadi bagian ini dibicarakan oleh kalimat. Contoh,
temanku menjual kambing itu. Contoh yang kedua, lelaki yang berbaju kuning itu sangat tampan. Contoh yang ketiga, di toko itu barang antik berusia ratusan tahun tersebut dijual. Yang kedua adalah predikat, fungsi predikat. Fungsi predikat adalah keterangan langsung terhadap subjek. Nah, jadi letaknya sesudah subjek. Ini secara struktur pada struktur yang normal. Contoh, temanku menjual kambing itu. Nah, ini yang saya cetak miring ini adalah letak subjeknya ya, letak subjek predik. Yang di nomor 1 ini adalah letak subjeknya. Kalau di nomor 2 ini predikat, maka yang saya cetak miring ini letak predikat. Kemudian yang ketiga, lelaki itu sangat tampan. Yang ketiga, 5 tahun lalu ada hujan es di sini. Merupakan predikatnya. Fungsi sintaksis yang ketiga adalah objek. Nah, objek adalah bagian kalimat yang dapat diubah menjadi subjek. Contoh, temanku menjual kambing itu. Kambing itu dapat diubah menjadi subjek ya pada kalimat tersebut. Menjadi kambing itu dijual temanku. Tidak boleh ditambahkan dijual oleh. Nah, itu tidak tepat di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, yang benar ya, kambing itu dijual temanku sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kalimat tersebut. Ini kan tidak ada kata oleh, maka tidak bisa ditambahkan kambing itu dijual oleh temanku, tidak tepat. Dan yang kedua adalah Dina mengendarai sepeda motor baru. Bisa diubah, sepeda motor baru dikendarai Dina. Yang keempat adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang memberikan keterangan tambahan terhadap bagian lain. Keterangan berciri dapat dipindah ke depan atau ke belakang dengan melompati subjek dan predikat tanpa mengubah makna kalimat. Contoh, besok kita akan berkemah. Kalimat A dapat diubah menjadi kita akan berkemah besok. Dan yang kedua, contoh yang kedua, Kania sakit perut karena terlalu banyak makan rujak. Nah, kalimat B dapat diubah menjadi karena terlalu banyak makan rujak, Kania sakit perut. Yang ketiga, walaupun sakit, Kania tetap masuk sekolah. Kalimat C dapat diubah menjadi Kania tetap masuk sekolah meskipun sakit. Yang kelima adalah pelengkap. Nah, pelengkap adalah bagian kalimat yang terletak sesudah predikat tetapi tidak memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan.
Sampai pada pelengkap ya. Berikutnya adalah pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang terletak sesudah predikat, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai objek maupun keterangan. Contoh, A. Bibiku berdagang buah-buahan. Yang B. Dia memberiku oleh-oleh. C. Nelayan itu pandai memasak ikan. Buah-buahan, oleh-oleh, dan memasak ikan pada kalimat di atas merupakan pelengkap sebab tidak dapat diubah menjadi subjek dan tidak dapat pindah melompati subjek dan predikat. Jadi cirinya jika tidak bisa berpindah, maka itu sebagai pelengkap. Berikutnya adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal berciri hanya memiliki satu klausa. Jadi dalam kalimat majemuk terdapat lebih dari satu subjek tunggal, terdapat satu subjek dan satu predikat. Contoh A. Manohara menangis. Yang B. Adik bungsu Tini pergi bersama kakakku. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk berciri terdiri atas dua klausa atau lebih. Jadi, dalam kalimat majemuk minimal terdapat dua subjek dan dua predikat. Contoh, Manohara menangis lalu ibu menghiburnya. Dan contoh yang kedua, dia datang ketika kami makan. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga adalah kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara berciri hubungan antar klausa pembentuknya bersifat setara atau koordinatif. Contoh, Manohara menangis lalu ibu menghiburnya. Contoh yang kedua, ibu sudah menghiburnya, tetapi ia tetap menangis. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat berciri hubungan antar klausa pembentuknya bersifat tidak setara atau bertingkat atau subordinatif. Contoh yang pertama, Manohara menangis karena suaminya memukulnya. Contoh yang kedua, ibu mengatakan lelaki itu memang jahat. Yang kelima adalah kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat berita berciri isinya berupa berita atau pemberitahuan atas sesuatu. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai oleh adanya intonasi turun di bagian akhir, sedangkan pada bahasa tulis ditandai oleh adanya tanda baca titik. Nah, contoh A. Pak Dandan gemar menonton sinetron. Contoh B. Tak ada yang bisa mencegahnya. Yang keenam adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya berciri mengungkapkan pertanyaan. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai oleh adanya intonasi akhir naik, sedangkan pada bahasa tulis ditandai oleh adanya tanda baca tanya di akhir kalimat. Nah, contoh, kapan dia datang? Nah, yang kedua, sudah makan? Kalimat tanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat tanya biasa dan kalimat tanya retoris. Kalimat tanya biasa, nah, kalimat tanya biasa berciri membutuhkan jawaban. Contoh, sinetron apa yang beliau sukai? Contoh yang kedua, kamu sudah makan? Yang kedelapan adalah
kalimat tanya retoris atau oratoris. Kalimat tanya retoris atau kalimat tanya oratoris berciri tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah diketahui atau dimaklumi oleh lawan bicara. Contoh, tidakkah kita ingin hidup bahagia? Jawabannya tentu semua orang ingin hidup bahagia. Yang kedua, siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Tentu semua orang ingin masuk surga. Yang kesembilan adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Nah, kalimat perintah berciri mengungkapkan perintah, baik perintah lembut atau sopan, biasa, keras atau kasar, ajakan, harapan, dan larangan disebut kalimat perintah atau imperatif. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai intonasi naik yang disertai tekanan yang lebih kuat di bagian akhir. Kuat tidaknya tekanan menunjukkan lembut atau kasarnya perintah. Dalam bahasa tulis, kalimat ini ditandai adanya tanda seru, kecuali pada kalimat perintah lembut atau sopan. Contoh, datanglah kemari. Contoh yang pertama. Yang kedua, saya harap saudara bisa datang tepat waktu. Kalimat perintah dapat dibedakan menjadi perintah biasa, kalimat perintah halus, kalimat permohonan, kalimat ajakan, kalimat larangan, dan kalimat pembiaran. Yang ke-10 atau terakhir untuk pertemuan hari ini, kemudian ini masih ada sisa dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Kalimat perintah biasa berciri berisi perintah untuk melakukan sesuatu secara langsung. Contoh, datanglah kemari, pergi. Nah, ini kalimat perintah biasa. Baik, untuk perkuliahan pagi ini saya cukupkan sampai pada materi kalimat, jenis-jenis kalimat pada kalimat perintah biasa. Nah, saya lanjutkan pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.